Om, saya kasusnya menurut Danu. Om yayasannya. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Kemarin saksi yang saya dengar yaitu saksi dari Pak Dedi, yang mana Pak Dedi ini adalah Mr. X waktu itu, dan juga ada lagi Mr. X yang muncul di kasus Subang adalah Ramdhanu. Teman-teman, dengan kesaksian Pak Dedi ini, semua mungkin masyarakat sudah menyimak dari berbagai keterangan para YouTuber yang selalu mengikuti kasus Subang ini. Pak Dedi ini mengatakan dalam sebuah keterangannya di persidangan dengan tegas dan juga kaget karena ada yang disebutkannya uang dan uang. Sedangkan uang itu adalah dana BOS, bantuan operasional siswa atau bantuan operasional sekolah. Sedangkan sekolahnya sudah dikabarkan SMP dan juga SMK ini fiktif, tidak ada muridnya. Lalu uang tersebut kemanakah saluran-salurannya? Ini yang harus kita gali, teman-teman. Ternyata ketika kita melihat dari siswa atau dari terbentuknya yayasan dan juga menaungi SMP dan juga SMK ini, lah kok ternyata rincu sekali kepengurusannya, teman-teman. Nah, ini bisa jadi teman-teman ya, sekarang kan sudah ada persidangan. Ini bisa jadi motivasi para pelaku ini adalah perebutan harta atau juga mungkin kekuasaan. Ini bisa jadi seperti itu. Nanti kita lihat keputusan hakim. Teman-teman, dengan kesaksian dari Pak Dedi atau Mr. X ini luar biasa. Karena pertama ya, saya catat poin-poinnya. Pertama, Pak Dedi ini ketika dicecar pertanyaan oleh kuasa hukum Ramdhanu, yaitu Bang Ahmad Taupan, dengan tegas di sini Bang Ahmad Taupan bertanya tentang sebuah dana BOS. Berapa kalikah cair dana BOS ketika sesudah almarhumah Amel dan juga Ibu Tuti meninggal? Nah, Pak Dedi mengatakan 2 kali cair, namun itu tidak begitu besar ya, paling puluhan juta seperti itu. Dulu kan dikabarkan Pak Dedi ini sudah begitu viral sekali di publik, ratusan juta pun disebutkan dana BOS tersebut. Kita tanda tanya besar teman-teman. Sekolah dikatakan fiktif, tidak ada muridnya, tapi dana BOS ngalir. Kemana salurannya? Apakah dipakai untuk pribadi atau dipakai untuk umum? Untuk siswa? Kan siswanya tidak ada. Nah teman-teman, lalu yang poin yang kedua, Pak Dedi menurut keterangannya diajak oleh Pak Yosef Hidayah untuk mencairkan dana BOS. Pak Yosef pasti tentunya dapat fee lah ya dengan uang tersebut menurut keterangan Pak Dedi. Oke, lalu yang ketiga yaitu uang masuk rekening pribadi, tidak masuk rekening yayasan. Di sini Pak Dedi tanda tanya besar. Kenapa Pak? Kok masuk rekening pribadi? Pak Yosef menjelaskan atau Pak Dedi menjelaskan dari ucapan Pak Yosef ini agar aman, tidak ada yang mengganggu, tidak hilang. Nah, ternyata dengan kesaksian di sini di persidangan ada yang sangat menarik dan saya pun kaget ketika mendengar kesaksian Pak Dedi, yaitu uang dana BOS ini, uang itu ditransfer ke Pak Pajar. Lalu, siapakah Pak Pajar ini? Kita sudah mengetahui di publik. Dari tahun 2021 sampai 2024, Pak Pajar ini adalah tim kuasa hukum dari Pak Rohman Hidayat, yaitu kuasa hukum dari Bu Mimin, Abi, dan Arigi, intinya keluarga dari Bu Mimin dan juga Pak Yosef Hidayat. Itu ditransfer uangnya. Menurut keterangan Pak Dedi, yaitu uang dana BOS. Luar biasa ya teman-teman, uang dana BOS ini menurut kesaksiannya ditransfer 10 juta pertama, lalu 15 juta, berarti total 25 juta. Uang dari manakah? Pak Dedi mengatakan adalah uang dana BOS. Pak Dedi memang saat awal-awal dengan sebuah statementnya, pernyataannya, keterangannya di persidangan itu tidak begitu tegas, namun hakim selalu tegas bertanya. Harus tegas, jangan seperti itu. Hakim ini sampai tegas bertanya kepada Pak Dedi dengan nada yang keras. Benar uang tersebut ditransfer ke saudara Pajar atau ke Pak Pajar? Benar uang tersebut adalah dana BOS? Pak Dedi mengatakan iya. Nah, lalu tegas ya, Pak Dedi mengatakan iya, itu ditransfer dan Pak Dedi sudah mengatakan
bukti transfernya tersebut sudah ditampilkan di BAP tersebut. Hakim sampai berkali-kali menyatakan, yakin Pak Dedi? Benar itu, benar kata Pak Dedi. Ini menarik luar biasa. Baik, setelah saya mendengar dari keterangan Pak Dedi atau Mr. X di persidangan menyatakan bahwa dana bos itu ditransfer ke salah satu orang pengacara, yaitu Pak Fajar yang dikatakan Pak Dedi. Ini fakta persidangan ya, bukan hanya dongeng belaka. Saya mendengar semua persidangan di kasus Subang ini, memantau, menyimak, meneliti apa nih perkembangannya, kan seperti itu. Nanti kalau ada perkembangan terbaru akan saya sampaikan ke teman-teman dengan fakta, bukan dengan opini dan asumsi. Baik teman-teman, saya melihat lagi flashback ke belakang ketika ada pernyataan Pak Dedi transfer uang sebesar 10 dan juga 15 juta rupiah ke salah satu tim pengacara dari Pak Rohman Hidayat. Saya melihat lagi flashback ke belakang, mendengar dari statement Pak Rohman Hidayat selaku kuasa hukum dari Pak Yosef Hidayah. Apa statementnya? Tidak pernah ada uang masuk. Pengacara Pak Yosef ini angkat bicara ke publik karena banyak sekali tudingan dibayar pakai duit dana bos. Setelah mendengar dari pernyataan Pak Dedi, terbukalah di persidangan. Pak Dedi mengatakan itu dana bos buat bayar seperti itu. Nah teman-teman ya, imbas dari dana bos yang turut tersingkap dalam lingkaran kasus Subang ini membuat sejumlah saksi-saksi ini ikut terseret. Pasti ditanya oleh hakim nanti, seperti Wahyu, Opi, Kosasi, Danu, ini rombongan sekolah ya, kepala sekolah, lalu bendaharanya adalah Pak Dedi. Waktu itu kan Pak Dedi ini disuruh Pak Yosef untuk menggantikan yaitu Amalia, teman-teman. Nah, ketika ditanya oleh Bang Ahmad Taupan, apa dasar Pak Dedi ini kok bisa diangkat menjadi bendahara? Apakah Pak Dedi ini keluaran S1 atau S2 atau punya pengalaman di bidang bendahara, punya pengalaman di bidang administrasi segala macam? Pak Dedi menjelaskan, jadi ini hanya kenal dengan Pak Yosef. Waktu itu Pak Dedi kerja di sekolah juga, dan akhirnya singkat cerita kenal dengan Pak Yosef dan ditawarilah sebuah pekerjaan di sekolah tersebut, bergabung teman-teman. Nah, Pak Dedi ini kalau saya simak keterangannya itu mengalir seperti air. Ya, kejujurannya sudah teruji saya melihat. Tapi kan hakim itu bisa menilai teman-teman siapa yang bohong, siapa yang jujur. Tentunya nanti hakim yang akan menentukan semuanya. Jadi dari keterangan begitu banyaknya saksi itu akan dirangkum semuanya menjadi sebuah satu kesimpulan. Teman-teman, apa sebenarnya motivasi mereka para pelaku dalam kasus Subang ini? Nah, itu. Baik, teman-teman, selain Yoris juga sudah bersaksi dan juga dari saksi-saksi yang lainnya, pengacara tersangka Pak Yosef Hidayah, yaitu Pak Rohman Hidayat, ikut terseret dan menjadi perbincangan publik karena dituding dibayar memakai duit atau dana bos milik yayasan, atau yayasan tersebut adalah milik Pak Yosef Hidayah. Jadi Pak Rohman ini menolak, mengelak, tidak pernah ada transferan seperti itu. Ya bisa saja tidak ada transferan, akan tetapi dana cash bisa saja kan seperti itu, atau dana langsung berbentuk cash. Nih Pak Rohman misalkan ya, nah, seperti itu. Ini keterangan Dedi. Dedi ini adalah seorang bendahara yang diangkat oleh Pak Yosef Hidayat, tentunya mengetahui dong seluk-beluk dari yayasan tersebut, keuangan tersebut, kemana nyalurnya, siapa yang mencairkan, mengantar siapa ke bank, kan seperti itu. Ini teman-teman ya. Oke, teman-teman, isu-isu tersebut yaitu setelah Kang Yoris ini menyampaikan banyak sekali fakta kejanggalan, gelagat melihat gelagat sang papa atau Pak Yosef ini. Nah, Yoris mengungkapkan yaitu Yosef ini terlilit sebuah hutang setelah pembunuhan Tuti dan Amalia Mustikaratu. Tak hanya itu, Yoris juga mengungkapkan Pak Yosef ini menjanjikan akan membayar utang pribadinya tersebut dengan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Luar biasa ya, berarti benar sekali kita sudah meyakini dari dulu masalah ini ada di sekolah. Pengurusan sudah rincung, amburadul, ya kan?
Kepala sekolah bergonta-ganti. Luar biasa, murid tidak ada fiktif, tapi dana bantuan mengalir. Teman-teman, kemana saluran uang tersebut? Ternyata terbongkar semuanya di pengadilan oleh Pak Dedi, seorang bendahara, dan juga mungkin nanti Wahyu juga, ya kan? Opi, Kosasi, intinya orang-orang di sekolah tersebut, yang bergabung di sekolah tersebut. Ya, luar biasa. Nah, saya teringat dengan ucapan Pak Dedi dulu waktu podcast di salah satu channel YouTube ya, mengatakan ada ucapan Danu yang diucapkan lagi oleh Pak Dedi, Om, saya kasusnya menurut Danu, Om yayasannya. Danu sekarang sudah membongkar kasusnya, menyebutkan nama-nama pelakunya, Yosep, Mimin, Abi, Arigi. Sudah disebutkan Danu pelaku dalam kasus Subang ini. Danu pun berikut melakukan, dia adalah pelaku. Lalu Pak Dedi sekarang membongkar yayasannya, kerincugan, dan juga saksi utama adalah siswa fiktif dan juga masalah uang dana bos yang ditransferkan kepada tim dari kuasa hukum Pak Yosep. Disebutkan namanya adalah Pak Fajar Sidik ya. Nah teman-teman, kan dulu kita tidak tahu ada uang, ada apa. Sekarang terbuka oleh Pak Dedi, dibongkar semuanya. Ini yang luar biasa dari keterangan Pak Dedi, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, saya mendengar dari keterangan kuasa hukum dari Yoris Ibu Leni Anggraini dulu sempat mengungkap berdasar dari keterangan Yoris ya, seorang kliennya, bahwa Yosep ini sempat mencairkan dana sebesar 77 juta rupiah. Ini kan dana bos. Bos itu harus untuk siswa, untuk sekolah, bukan untuk pribadi. Tidak boleh seperti itu. Ini kasus akan diurai semuanya, teman-teman. Kasus pembunuhannya, kasus korupsi yayasan. Pasti ada satu motivasi para pelaku ini, yaitu hal masalah uang tentunya, atau harta. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan kembali. Semangat terus. Nanti hari Senin ada sebuah persidangan Ibu Mimin, Abi, dan Arigi, dan juga saksi yang lain yang belum selesai di hari kemarin. Terima kasih. Bye-bye.